permintaan pasar akan ikan lele yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan benih lele yang juga meningkat. Hal ini membuka peluang bagi para pembudidaya untuk dapat membenihkan lele sendiri tanpa tergantung pada Balai Benih Ikan atau BBI maupun pembenih ikan lain. Dalam rangkaian Dies ini, salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah pembenihan ikan, yang itu dimulai dari pemijahan atau perkawinan ikan lele sampai kemudian menghasilkan benih untuk ditebar untuk penebaran pada pembesaran ikan lele. Untuk pemijahan induk lele sendiri, kita memilih induk-induk yang memang sudah tersertifikasi dalam kondisi baik, kita pijahkan di kolam-kolam pemijahan. Dalam pembenihan lele, hal yang penting diperhatikan adalah tentunya induk lele jantan maupun betina. Menurut SNI, umur yang digunakan sebagai indukan itu minimal 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian panjang minimal 50 cm, baik untuk jantan maupun betina. Dan idealnya memang ketika dipijahkan mereka memiliki bobot yang seimbang. Induk lele ini dipilih dalam kondisi tubuh yang normal, kemudian tidak ditempeli oleh jasad patogen, parasit, atau bakteri, atau bahkan sedang terkena virus. Kita pilih yang memang sehat, kemudian normal tubuhnya. Kemudian untuk ciri-ciri induk lele sendiri, jantan betina kita bisa lihat kalau jantan yang matang gonad, biasanya pada bagian organ urogenitalia itu menonjol kemerahan seperti itu, agak memanjang. Kemudian kalau yang betina itu perutnya itu agak menggembung, kemudian kalau diraba itu lunak. Kemudian jika kita urut dari bagian perut ke arah organ urogenitalia, itu akan keluar telur-telur yang berwarna kehijauan. Ikan lele jantan jika dilihat secara fisik dia tubuhnya cenderung memanjang seperti itu. Kalau yang betina, jika dilihat dari atas nanti pada bagian perut itu terlihat agak menggembung seperti itu, apalagi nanti terlihat dari samping. Dan jika diraba terasa lunak. Dalam melakukan pemijahan lele kita sangat perlu memperhatikan latar belakang atau bagaimana dia sebenarnya di alam, maunya seperti apa, itu kita turuti sebagai pembudidaya atau pembenih. Di alam lele menginginkan genangan air yang jernih, kemudian yang tenang, kemudian di situ ada beberapa substrat baik untuk dia menempelkan telur. Nah, dalam pembenihan atau pemijahan ikan lele sendiri kita persiapkan wadah-wadah untuk pemijahan. Biasanya juga kita mempersiapkan kagaban. Dengan pemberian kagaban ini diharapkan kemudian telur-telur itu bisa menempel, bidang tempelannya itu menjadi lebih luas seperti itu, sehingga banyak dari telur-telur yang sudah dibuahi itu kemudian bisa mendapatkan suplai oksigen, tempat yang cukup seperti itu. Pemijahan pada lele dumbo dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni pemijahan alami dan pemijahan buatan. Pemijahan alami yaitu pasangan induk lele jantan dan betina yang sudah diseleksi dimasukkan ke dalam kolam pemijahan. Setiap pasangan induk terdiri atas 1 ekor induk jantan dan 1 ekor induk betina dengan perbandingan berat yang sama atau hampir sama. Untuk persiapan pemijahan, lele kita masukkan ke dalam wadah budidaya jantan maupun betina. Kemudian seyogyanya karena dia dalam melakukan pemijahan itu ya umumnya malu-malu, kemudian kita berikan tutup supaya tenang dan kondisi gelap semacam itu. Kemudian
Ketika memang pemilihan jantan betina memang sudah benar-benar siap, biasanya tidak perlu menunggu waktu lama. Saat ini kita masukkan misalnya pagi atau sore begitu, nanti malam dia melakukan pemijahan, esok paginya kita cek jika memang sudah ada telur-telur yang menempel di gagaban atau sudah sebagian sudah jatuh ke permukaan, berarti pemijahan sudah terjadi. Begitu proses pemijahan sudah terjadi atau sudah dilakukan dan pembenih itu sudah melihat adanya telur-telur yang menempel baik itu di gagaban maupun di dasar perairan, induk sebaiknya dipisahkan dari gagaban tersebut, baik induk jantan maupun betina. Dalam pemijahan sendiri bisa dilakukan secara alami, artinya kita benar-benar memilih induk jantan betina kemudian kita satukan dalam wadah budidaya, tetapi tentunya bisa jadi kemudian tidak sepanjang musim ini bisa dilakukan karena sangat terpengaruh oleh kondisi lingkungan. Hal lain yang kita bisa lakukan seandainya terjadi kesulitan dalam pemijahan ini adalah dengan sedikit memberikan sentuhan teknologi seperti misalnya merangsang induk jantan ataupun betina dengan menyuntikkan hormon-hormon untuk reproduksi, misalkan Ovaprim seperti itu kita suntikkan dengan harapan kemudian bisa memacu perkembangan gonad, perkembangan ke arah pematangan gonad baik itu jantan maupun betina. Dalam hal ini yang telah dilakukan oleh kelompok binaan kami di Kalibawang, ini setelah kita suntikkan dengan Ovaprim dengan tujuan untuk melakukan pematangan gonad jantan maupun betina, kemudian kita ambil kantong spermanya, kemudian dicacah halus, kemudian dicampurkan ke dalam larutan garam fisiologis. Mohon dicatat larutan garam fisiologis bukan sekedar air biasa. Untuk induk betina di stripping atau ditekan bagian perut kemudian dikeluarkan telurnya. Setelah telur keluar dari induk betina, sperma yang tadi diambil dan dicacah dari kantong sperma jantan itu disatukan menjadi satu. Kemudian dicuci berulang supaya bersih dari kotoran-kotoran darah ataupun mungkin urin seperti itu. Kemudian nanti ditebarkan ke gagaban-gagaban. Setelah lele memijah, kemudian antara jantan betina melakukan pemijahan, kemudian telur-telurnya sebagian besar menempel gagaban, tetapi tidak menutup kemungkinan kemudian jatuh ke dasar perairan. Ada beberapa telur-telur yang tidak dibuahi. Ciri-ciri telur yang dibuahi atau tidak, kalau telur yang dibuahi kemudian dia akan berkembang, embrionya itu akan berkembang, itu akan terlihat telur itu warnanya jernih. Lama-kelamaan nanti terlihat bintik mata, kemudian terlihat perkembangan itu terlihat. Tetapi dalam kondisi jernih kita bisa amati dari butiran telur itu. Akan tetapi telur yang tidak terbuahi atau telur yang gagal berkembang itu akan berubah warna menjadi putih. Jika kita melihat itu sangat putih opak semacam itu. Telur lele dumbo yang telah menetas selanjutnya akan membentuk larva. Perawatan larva dilakukan dengan pemberian makanan, penggantian air, pemberian aerasi dan penyiponan untuk pembuangan makanan yang tersisa atau kotoran serta bangkai larva. Kemudian setelah nanti didapatkan anakan ikan atau larva ikan, itu kita lakukan pemeliharaan selama 2-3 minggu sehingga menghasilkan sampai nanti menghasilkan benih ukuran 2-3 atau 3-4 cm. Kita grading, kemudian kita besarkan lagi selama 3 minggu sampai menghasilkan benih ukuran
35 sampai 46 cm. Grading atau penyeleksian benih bertujuan untuk memilah ukuran benih yang akan dipanen pada umur tertentu. Grading tahap pertama sangat penting. Grading pertama dilakukan setelah benih dibudidayakan selama 2-3 minggu untuk menyeleksi apakah ada benih dengan ukuran yang jauh lebih besar, sehingga sangat berbeda dari ukuran benih pada umumnya. Jika tidak segera dilakukan grading, benih yang berukuran besar atau bongsor akan memakan benih yang berukuran lebih kecil. Ini merupakan rangkaian pendedaran pertama. Nah, itu dalam prosesnya nanti, terutama pada tahap awal, itu kita memerlukan pakan alami berupa cacing sutra. Kemudian setelah pendederan pertama, kita lanjutkan pada pendederan kedua, yaitu tebar benih ukuran 35-46 cm. Kita pelihara selama 30 hari sampai menghasilkan benih ukuran 68-79 cm. Yang hasilnya nanti setelah pemeliharaan pada pendederan tahap kedua, kita akan tebar pada bak-bak pembesaran di divisi yang berbeda.